warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah, apakah di sini sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Baiklah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu materi hari ini tentang pidato. Apakah di sini ada yang tahu apa itu pidato? Tidak tahu Bu. Baik, jika tidak ada yang tahu apa itu pidato, di sini Bu akan menjelaskan apa itu pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada banyak orang atau rencana disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak, di mana orang yang berpidato akan berbicara untuk menyampaikan gagasan kepada pendengar yang hadir. Selain apa itu pidato, di sini pun ada ciri-ciri teks pidato. Teks pidato yaitu memiliki ciri yang penting dan akan kamu ketahui sebelum membuat pidato. Yang kesatu yaitu teks pidato memiliki tujuan yang jelas, dan yang kedua teks pidato berisi fakta dan tidak menyampaikan pesan hoaks, dan yang ketiga materi teks pidato harus objektif, bukan opini pribadi, dan yang keempat isi materi pada teks pidato harus mudah dimengerti pendengar, dan yang kelima teks pidato berisi pengetahuan yang menarik perhatian dan aktual, dan yang keenam teks pidato diakhiri dengan kesimpulan. Adapun materi yang selanjutnya tentang pidato yaitu tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato ada 4, yaitu argumentatif, persuasif, informatif, dan rekreatif. Baiklah, Ibu akan menjelaskan dari keempat tujuan teks pidato yang tadi. Ya, yang kesatu yaitu argumentatif. Argumentatif yaitu salah satu tujuan teks pidato adalah harus argumentatif. Artinya teks pidato dibuat agar bisa meyakinkan pendengar. Dan yang kedua ada persuasif. Persuasif adalah tujuan teks pidato bisa memberi pengaruh pada pendengar untuk mengikuti hal yang disampaikan atau disebut dengan persuasif. Dan yang ketiga yaitu informatif. Informatif artinya dari informatif adalah teks pidato bertujuan memberi informasi dan pemahaman pada pendengar. Dan yang keempat ada rekreatif. Rekreatif tujuan terakhir teks pidato adalah rekreatif, maksudnya bisa membuat pendengar merasa senang dan terhibur mendengarkan pidato yang disampaikan. Adapun macam-macam teks pidato yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teks pidato ada 4 macam, yaitu kenegaraan, pengukuhan, dan radio dan televisi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa maksud yang keempat Ibu sebutkan tadi. Yang kesatu teks pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan biasanya dilakukan oleh kepala negara di depan DPR atau MPR, atau bisa disebut dengan pidato resmi kepala negara. Dan yang kedua teks pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan adalah pidato yang diucapkan secara tradisional kepada guru besar universitas ketika diangkat secara resmi. Dan yang ketiga teks pidato radio. Sementara itu teks pidato radio bisa diucapkan atau disiarkan di radio. Dan yang keempat teks pidato televisi. Terakhir ada teks pidato televisi, yaitu pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi.
Dan yang terakhir ada struktur teks pidato. Struktur teks pidato yaitu ada pembukaan. Pada bagian pembukaan ada beberapa hal yang wajib disematkan, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan yang biasanya menyebutkan orang-orang penting yang hadir, ucapan syukur kepada Tuhan, dan pengantar ke topik utama. Saat membuat bagian pembuka di teks pidato pasti memiliki karakter yang menarik perhatian pendengar sejak awal. Ada 5 unsur yang harus kamu memperhatikan di bagian pembukaan, yaitu dapat merebut perhatian pendengar, bisa menggunakan pernyataan dramatis atau bantuan visual. Pasti kamu menunjukkan kesamaan dan empati pada pendengar atau audiens. Tunjukkan kamu layak berbicara di depan dengan menonjolkan pengalaman personal. Pastikan menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan berdasarkan fakta. Dan yang kedua ada isi, yaitu pada bagian isi pastikan informasi yang kamu sampaikan tidak bertele-tele. Kamu harus menyaring isi pidato agar tidak terlalu panjang. Isi pidato harus bersifat informasi penting, logis, dan dari sumber percaya. Dan yang ketiga ada penutup, yaitu di bagian penutup cukup sampaikan kesimpulan dari pidato tersebut. Di bagian paling akhir ucapkan permintaan maaf dan terima kasih serta salam penutup. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akan mengasih kalian tugas, yaitu tugasnya kalian cari di rumah video tentang pidato dan kalian simak baik-baik video tersebut, dan minggu depan kalian maju satu persatu dan ditampilkan di depan kelas. Itulah tugas kalian untuk minggu depan. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.